Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Jika ada lanang linding yang ingin podcast sama gue, silakan hubungin gue di bawah sini. Dan lanang linding bisa menceritakan tentang pengalaman horor atau mistisnya. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran salah satu sahabat gue lagi yang pernah juga podcast bareng gue. Sewaktu dia menceritakan tentang pengalamannya di daerah Jalan Sadewa. Nah, di kali ini dia ingin bercerita kembali tentang sejarah tongkat Panalua. Dan dimana di tongkat itu adalah punya sejarah dari adat Batak. Yuk sama-sama kita dengerin, kita pantengin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Riko, udah tahu dong Riko artinya apa ya? Sehat kok ya? Sehat, alhamdulillah Bang. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yaudah Ko, langsung aja kira-kira Ya. ceritanya kayak gimana Ko? Ya jadi terima kasih kesempatannya buat abang kita, saudara kita Bang Bogel yang sudah 2 kali ya Bang ya. 2 kali. 2 kali. Jadi mudah-mudahan nggak pada bosen nih sama gua nih. Jadi gua pengen menceritakan tentang sejarah tongkat tunggal Panalua. Kebetulan gue juga orang Batak dan di situ gue pernah pegang tongkat itu. Dan sebelum tongkat itu dari mulai ke gua dan keluarga sampai tongkat itu bisa ada di Taman Mini sekarang di Anjungan Sumatera Utara, dijaga di situ. Jadi gini, mungkin mulai kisahnya ini berawal dari ada seorang pengukir kayu Bang. Pengukir kayu itu tinggal di dekat rumah gua. Jadi di rumahnya itu memang semuanya serba barang-barang antik. Jadi ada kayak semacam patung-patung, macam-macam lah pokoknya. Dia pematung, memang kerjanya dia tuh pematung. Jadi di rumahnya dia tuh banyak barang-barang aneh lah. Jadi kayak ada patung yang rambutnya ini, dan dia sendiri pun bikin patung itu. Ada juga yang dikasih Bang. Maksudnya dikasih ke orang-orang apa cindera mata atau seperti apa? Jadi mungkin nih karena dia enggak, maksudnya dia bikin barang-barang yang patung-patung gitu, mungkin karena orang ini merasa nggak ngerti gue, mungkin ada unsur gimananya, akhirnya dia juga dititipkan. Ada beberapa orang menitipkan barang-barang yang berbentuk patung-patung begitu Bang. Oh, orang luar yang menitipkan ke dia. Karena mungkin dia ngeliat ini orang tukang kayu, tukang pematung ini di rumahnya ini banyak patung, itu banyak Bang, ribuan patung. Mau jenisnya apa aja juga ada di rumah. Jadi dari mulai masuk pintu gerbangnya sampai ke dalam rumahnya tuh meja-mejanya itu bentuknya patung juga Bang. Jadi patung yang banyak kepalanya gitu, patung kayu, tapi khususnya patung kayu. Dari mulai kita masuk gerbangnya aja udah disambut sama patung itu di depan rumahnya. Nah, berlanjut ke perkenalan sama anaknya. Anaknya ini kebenaran teman main basket dulu Bang, kan gue kebenaran juga suka main basket. Nah, sering bergaul sama anaknya. Akhirnya tiba-tiba bapaknya manggil saya nih, "Ko, kamu tinggal di mana?" "Oh, tinggal di sini Om." "Oh gitu," katanya. "Orang tua kamu di mana?" "Ada di rumah." "Apa kerjanya?" "Musisi." "Oh, berarti sama-sama seniman," katanya kan. "Iya." "Oh iya, sama berarti sama saya," katanya kan. Akhirnya tiba-tiba deket. Akhirnya ketemu nih orang tua saya sama orang tua kawan saya ini. Setelah pertemuan itu tiba-tiba nggak tahu bagaimana, tiba-tiba dia ngomong ke saya, "Ko, saya punya
tongkat, tapi dari Batak. Kamu kan orang Batak kan. Akhirnya dia tahu nih saya orang Batak kan. Akhirnya dia ngomong, saya ada tongkat yang dimiliki sama ketua-ketua adat Batak zaman dahulu katanya kan. Nah saya dititipkan sama yang punya. Yang punyanya udah nggak ada, sudah meninggal. Nah saya bingung nih, tongkat ini mau saya apakan, cuman karena berhubung kamu orang Batak, saya mau titipkan ke kamu. Oh jangan ke saya om, ke bapak saya bilang gitu kan. Akhirnya udah ngobrol-ngobrol, punya ngobrol sama orang tua. Akhirnya dia datang ke rumah untuk bawa tongkat itu spesial. Nah sebelum saya berlanjut lagi, saya lihat lagi tongkat itu bentuknya segini bang, panjang lah dari bawah sini sampai ke sini. Nah itu di atas tongkatnya itu ada rambut, dan tongkat itu ada banyak kepalanya, banyak muka orang di tongkat itu. Dari muka dari atas sampai bawah begitu. Cuman nggak sampai bawah, mukanya cuma ada beberapa aja gitu kan. Saya juga ngeliat, wah tongkat kok kayaknya aneh gitu kan. Nggak tahu, mungkin intuisi saya, feeling saya kayaknya tongkat ini bukan tongkat sembarangan. Udah akhirnya dipegang sama orang tua saya langsung tahu, karena tongkat tunggal Panalua ini tongkat sesepuh yang benar-benar tongkat bertuah ini bang. Yang tiba-tiba yang kata bapak saya, ini tongkat ini nggak sembarangan kok, ini tongkat hanya orang-orang yang khusus nih yang bisa punya tongkat ini. Kok bisa dapat tongkat ini, nggak tahu asli apa enggak nih katanya kan. Nah akhirnya untuk mengecek keasliannya itu kita mikir nih gimana caranya ya. Orang tua saya juga nggak ngerti soal masalah kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba akhirnya nih taruh dulu semalam nih di rumah kan. Nah itu nih kejadian yang mengerikannya nih pada waktu malam pertama bang. Malam pertama ini tongkat ini bunyi-bunyi bang, kurdak di dalam lemari kan. Jadi tongkat ini kayak ada suara-suara dari dalam lemari tempat isi tongkat ini kan. Nah tiba-tiba pas dibuka sama bapak saya, tongkat ini diem, yang bunyi apa nih? Terus tutup lagi kan. Nggak lama bunyi lagi bang. Bunyinya itu kayak tongkat yang beradu-adu ke kayu sama kayu gitu bang. Jadi bunyi tek. Lama-kelamaan jadi tambah keras tuh. Orang tua saya sama bingung kan, ini apa sih, suara apa sih, apa tikus apa. Tapi kalau tikus nggak mungkin, karena suaranya itu kencang bang, kayak kayu sama kayu dipukul secara keras gitu loh. Pak kencang banget. Saya merasa terganggu kan, orang tua saya bilang, ini kayaknya tongkat ini nih mungkin yang ada ininya. Langsung feeling orang tua saya ke situ kan. Nah, tongkat ini nggak ditaruh di dalam lemari, akhirnya ditaruh sama orang tua saya, disenderin begitu aja. Disenderin bukan di lemari, bukan di dalam, tapi di luar, ditaruh begitu sama orang tua saya kan. Nah tiba-tiba, pas saya mimpi bang, pas pada malam itu habis selesai itu kan, kita kan ngebahas tongkat nih, masalah tongkat kejadian itu kan. Mimpi saya, di dalam mimpi saya itu saya didatengin sama nenek-nenek bang, nenek-nenek tua yang pasti, dan saya bisa pastikan itu nenek-nenek Batak, karena saya tahu, saya pernah pulang kampung dulu, bentuknya nenek-nenek Batak itu kayak gimana saya tahu, gaya-gayanya ininya dia gitu kan. Tapi mukanya ini dia di belakang begini bang, diem aja gini kan. Nah tapi terus saya datangin ke nenek-nenek itu jalan, padahal kayak kita ngelihat ini, dia ini di depan muka kita. Tapi begitu saya datangin itu kayaknya jauh banget, posisinya itu kayak jauh. Kok lama banget datengin nenek-nenek ini gitu kan. Pas saya datengin, nyampe ke tempat dia tuh keringetan, saya kayak capek banget gitu kan. Tiba-tiba saya panggil, nek, diem aja gini kan. Nek, tetap nggak bergeming. Panggilan ketiganya, nek, saya pegang gini kan, karena saya penasaran kan, nih kok ada apa nih nenek-nenek ini kan. Dalam mimpi saya nih bang, dalam mimpi saya ini, saya tepok air nenek itu, nek. Pas begitu saya tepok begini, langsung nengok dia, mukanya bang. Aduh, itu kayak model apa sih namanya? Merinding saya. Nenek-nenek itu kayak
nenek sihir gimana sih bang? Dan ininya semua nih udah kayak besar-besar, darah gitu ngeliat, dan ngeliat ke saya gitu sambil sadis ngeliat. senyum begini kan. Saya wah kaget, saya tuh langsung saya mental bang, bukannya kabur bukan apa, itu mental kayak di film-film apa ya, bener-bener saya terpental pas dia ngeliat begitu. Waduh ini nggak bener nih mimpi saya kan. Nah pas saya mental itu saya kebangun itu sekitar jam 4. Pas kebangun tuh saya keringet, banyak banget keringet saya tuh, padahal mimpi. Dan di kamar saya dingin bang, tapi kok keringet saya tuh banyak banget. Mas saya bilang ini apa nih kayak gini kan, saya kaget gitu kan, saya mikirin mimpi itu kan, ini mimpi apa ya. Saya buka jendela, wah masih jam, pas saya lihat jam juga masih jam 4, saya pikir udah pagi kan. Itu nggak tahu tiba-tiba kenapa habis pas saya bangun itu dada saya ini deg-degan berdebar-debar tiba-tiba tuh pas saya bangun tidur nih. Ini udah bukan ranahnya di mimpi lagi ya, saya udah bangun gitu, saya bangun dada saya ini deg-degan kok, kayak deg-degan saya. Dan deg-degan ini nggak normal bang, kayak orang yang gimana sih, kayak orang ketakutan gitu kan. Nah tiba-tiba pas saya mau ke kamar mandi, ini kebetulan ini kan kamar saya ada kamar mandinya, mau arah ke kamar mandinya ini kamar mandi, ini tempat orang tua saya, kamar orang tua saya. Nah tongkat ini ditaruhnya di dekat kamar nih bang, kamar orang tua, disendiri di situ kan. Saya masuk nih ke dalam kan, kamar mandi. Begitu saya masuk kamar mandi, kok saya pengen ngeliat tongkat itu ya, kayak kepala saya ini kayak ada yang iniin untuk ngeliat tongkat itu. Pas saya masuk kamar mandi ngeliat tongkat itu ini saya merinding bang. Ini tongkat itu goyang-goyang begini bang. Astagfirullahaladzim. Ini bergerak begini, dan dia kayak orang nari. Itu langsung refleks, saya tutup pintu kamar mandi itu, buak. Masuk kamar saya tutup itu, buak. Saya tutup bantal muka saya gini. Saya saking takutnya itu bang, bangun orang tua saya kan, kau ya, kaget saya, orang tua saya bangun, mungkin kaget kali pikiran saya kan, kok saya pikir orang tua saya, wah gara-gara saya pukul, saya banting pintu itu bang, mungkin kebangun kan. Kok iya pak, iya kenapa pak, kok masih manggil juga, kok wah ngehe nih orang sialan nih dalam hati saya nih kan. Udah tahu saya udah bilang kenapa apa nggak dijawab lagi kan. Saya pikir udah ada orang tua saya mulai nggak terlalu takut kan. Pas saya buka, saya lihat nenek itu bang di situ bang. Astagfirullah. Jadi dia pakai suara orang tua saya. Itu wah. Begitu saya ngelihat begitu bang, itu bener-bener kayak jantung saya tuh kayak mau pindah ke bawah bang. Jadi itu pas itu, waduh, itu shock langsung saya ngeliat kayak gitu bang. Saya langsung mundur pelan-pelan, tutup pintu lagi, saya tutup lagi nih, kepala saya begini kan. Semakin saya tutup, suara dia tuh kayak kenceng bang. Loh, kok jadi saya yang digangguin pikiran saya kan. Bang, kebayang nggak bang, ini kita nih, ini semua penonton ya, kalau kita misalnya tutup muka saya pakai apa namanya, pakai bantal, itu kan kuping itu kan ketutup, jadi untuk pendengaran kita juga nggak terlalu kedengeran. Ini kayaknya suaranya di deket kayak di depan muka saya, hehehe, itu terus yang dinin dia kan. Akhirnya saya baca yang saya bisa lah ya. Nah sambil saya jikir begitu, ketiduran lagi saya bang. Tiduran, bangun lah pagi-pagi baru saya tuh ngomong ke orang tua, pak gini. Ternyata mimpi saya sama mimpi bapak saya, persis. Apa juga di mimpiin itu kok katanya. Yang bener pak, iya bener. Kejadiannya begini kan. Akhirnya begitu bang, kejadiannya itu malam pertama ya. Nah selesai kejadian itu,
itu kan udah mencekam lah ya. Akhirnya kita putuskan untuk pulangin itu tongkat. Datang kita ke rumah si namanya Pak Y lah ya. Nah Pak Y ini saya datengin, kenapa Pak Hermes? Ini begini. Waduh Pak, itu mungkin, nah itu perasaan Pak Hermes saja, gini kata si Pak Y ini kan. Akhirnya kita tetap nggak bersikeras pengen membalikan tongkat gitu kan. Ya udah, saya nggak apa-apa katanya kan, dia kan orang Jawa kan. Pegang sama dia, taruh lagi di rumahnya kan. Tapi nanti kalau Pak Hermes sudah siap, sudah mau ini, kabarin saya. Karena ini memang tongkat ini memang khusus buat orang-orang Batak katanya kan. Oh iya Pak. Nah tiba-tiba nggak tahu bagaimana ceritanya, ini temen-temennya dia ini banyak yang pengen megang tongkat ini, tapi bukan orang Batak. Ternyata tongkat ini memang tongkat bertuah Bang, jadi bukan sembarangan. Nah itu karena dengar cerita saya, orang tua saya kan cerita sama bapak-bapak RT situlah gitu kan, ngobrol, wah saya begini Pak Yono kacau itu, ada tongkat begini. Nah bapak-bapak ini ada 3 orang bapak-bapak ini, dua orang bapak-bapak ini yang penasaran pengen punya tongkat itu akhirnya. Akhirnya sempat ada yang pegang selama ada yang 2 bulan, ada yang 1 yang 2 bulan juga, ada yang. Nah cuman akhirnya nih, ini nyambung lagi ceritanya Bang, ini ke yang mengislamkan saya, karena masih di lingkup tempat tinggal saya yang lama kan. Akhirnya kita coba ngomong sama Habib ini nih yang mengislamkan saya ini kan. Bib, ini kita ada kejadian gini. Oh gitu Pak, coba saya mau lihat tongkatnya deh. Pas ngeliat tongkatnya, ini nama Habib. Nah baru di situ Habib bilang, ini isinya ngeri Pak Hermes, nenek begini. Pas sesuai. Nah akhirnya yang pegang ini malah tambah seneng nih Bang, karena senang klinik nih orang yang bapak-bapak yang 2 orang ini. Nah tiba-tiba udah dipegang sama dia tuh Bang, ada yang sampai 2 bulan, ada yang 6 bulan, lama lah. Nah sepanjang perjalanan cerita itu, orang tua saya kenalan nih sama, saya sebutkan di BUMN Bang ya, salah satu bos BUMN yang sekarang orangnya udah nggak ada, di BP Migas Bang. Dia ini salah satu kepala BP Migas lah ya. Nah jadi dia ini ngomong ke orang tua saya, Pak, saya ini pengen begini, tapi saya diinin sama guru saya harus pegang tongkat ini, namanya tongkat ini tunggal panalua gini, itu tongkat itu begini. Sesuai kan ciri-cirinya dengan tongkat itu. Akhirnya diiniin sama orang tua saya, diomongin sama yang punya barang itu, diomongin diantarkan nih. Padahal di situ si Habib ini ngomong tongkat ini jangan dikomersilkan. Orang tua saya udah ngomong, Pak Y, jangan Pak, ini jangan diiniin, nanti resikonya bahaya, kata si bokap ngomong kayak gitu ke dia kan. Nggak apa-apa Pak, saya kan lagi butuh gini. Ya saya terserah, yang tanggung saya tidak mau menanggung resikonya, dan saya hanya menggunakan Pak Y ke orang yang membutuhkan. Jadi niat bapak saya itu cuman orang ini pengen lihat, hanya sekedar pengen lihat dan pengen merawat. Dan dia nggak ada kepentingan apa-apa, dia mau menjaga aja, dan dia nggak mau pegang tuh tongkat, cuman pengen dimodalin sama dia. Dimodalin itu dalam arti untuk perawatannya ininya, dia hanya ngirimkan ininya aja lah, uang aja lah gitu kan, penting tongkat ini dirawat dengan baik, bahasanya orang dari BP Migasnya begitu. Akhirnya udahlah nih, tongkat ini kan sudah diiniin sama, dapatlah dana kan. Nah tapi dana ini ternyata tidak untuk dana perawatan tongkat ini, jadi ada sebagian yang dimakan, diiniin gitu kan. Ya udah, nah sambil berjalan akhirnya tiba-tiba tongkat ini nyebar nih Bang. Nyebarnya sama diketahuin sama salah satu manajer anjungan Taman Mini, Anjungan Sumatera Utara. Tahu lah nih kabarnya, ada
Tunggal Panalua yang asli nih gini. Jadi kan selama ini tongkat ini memang dicari bang, dicari-cari, memang tongkat bersejarah. Tongkat ini yang pegang itu raja-raja zaman dulu di Batak itu, tongkat ini memang jadi inian banget gitu. Jadi mungkin kalau orang Batak pasti tahu sejarah tongkat itu, dan ini ada berbagai macam versi bang ceritanya bang. Cuman yang saya ketahuin, yang saya tahu, kalau salah boleh dikoreksi, mungkin bisa komen nanti ya bang ya kalau misalnya versi saya salah. Cuman yang saya tahu ini ceritanya dari Habib menurut inian spiritualnya dia. Jadi ini saya bicara tongkat, sejarah tongkat ini bang ya. Jadi kisahnya gini bang. Dulu di kampung itu, di Medan itu, pokoknya di Danau Toba kalau nggak salah, itu ada satu pohon bang, satu pohon besar begitu. Nah ini adalah nih di tempat itu ada raja bang, si Raja Batak. Raja Batak ini punya anak, anaknya ini cewek sama cowok. Nah tiba-tiba anaknya yang perempuan sama anaknya yang laki ini pergi ke hutan bang, pergi ke hutan, main lah mereka kan, main-main ke hutan, masih muda-muda. Tiba-tiba nggak tahu kenapa hujan bang, hujan badai ini, jadi mereka harus neduh nih, harus neduh. Nah tiba-tiba pas lagi neduh, setan lewat, mungkin apa nggak ngerti bagaimana, tiba-tiba mereka melakukan hubungan adik kakak, hubungan badan di situ. Nah ketika melakukan hubungan badan, akhirnya diketahuin sama warga nih bang, diketahuin sama warga. Warga marah karena kan merasa ini mencoreng nih, mencoreng ini gini mencoreng nama daerah situ. Jadi ini akhirnya mereka dibakar hidup-hidup bang, dibakar hidup-hidup. Terus mereka ini dimasukin ke dalam kuali, mereka berdua itu di apa namanya, digodok sampai jadi tulang belulang, sampai hancur lebur. Nah airnya itu dibuang ke pohon besar ini bang, dibuang ke pohon besar ini. Akhirnya kisahnya itu dari situ bang. Ada juga ini versi yang saya ketahuin itu, cuma ada juga yang versinya macam-macam versi nih, ada dua versi bang. Yang satu versi lagi saya kurang begitu paham dan ngerti alurnya kayak gimana. Yang pasti sama, memang hubungan badan adik kakak yang bikin tongkat itu. Karena apa? Di tongkat itu ada 3 kepala bang, satu perempuan laki-laki. Nah yang satu lagi ini si raja ini, akhirnya raja itu juga bunuh diri di pohon itu akhirnya. Karena anaknya diiniin sama ini kan, karena dia malu kan, akhirnya dia bunuh diri pas di pohon itu juga. Nggak ngerti gimana dia, cara dia untuk bunuh dirinya gimana, saya nggak ngerti. Yang pasti kenapa tongkat itu, jadi dia tongkat itu penuh dendam sama penuh amarah bang. Akhirnya tongkat itu cari tumbal terus. Nah ini kalau kita bicara isinya tongkat ini dan akhirnya dari sejarah tongkat ini, saya bicara tadi kalau turun dari awal bang, tongkat ini dipegang sama Pak Y. Dan orang tua saya sudah ngomong bang, sebelumnya sama Pak Y sama siapa? Itu dia dikasih bang, Dikasih nggak tahu mas, nggak tahu sama siapa. Jadi saya nggak tahu tuh yang, pokoknya saya tahu yang batasan ceritanya ini dari mulai Pak Y nya ini dulu. Nah setelah itu saya nggak tahu tuh dari mana ya. Dan yang lebih ini lagi, ini ending ini bang yang lebih ini lagi bang. Jadi dari Pak Y ke orang tua saya juga cuma sebentar, yang satu malam bang. Dan orang tua saya juga langsung minta tolong ke Habib untuk membersihkan gini dan pengen tahu nih gimana sih cara supaya jangan diinin sama dia. Dari orang tua saya ke Pak, ada lagi Pak Han, Pak Her ini. Nah balik lagi ke Pak T ya. Nah dari Pak T ini selesai nih kan dipegang. Nah orang tua saya dia yang menginikan ke bahwa
jangan sampai mengkomersilkan tongkat ini. Nah, tiga-tiganya ini mengkomersilkan semua, Bang. Nah, jadi orang yang dari temennya bapak saya ini akhirnya ngambil inian keputusan untuk ya udah deh, saya taruh aja deh di Anjungan Sumatera Utara. Tapi sewaktu megang tongkat itu nggak ada yang dapat bala atau gangguan atau apa-apa gitu? Ada, Bang, ada. Ada. Tapi karena memang ya 3 orang ini senang klinik dan mereka tahu kayak gimana fungsinya tongkat ini pun mereka tahu. Dan tongkat ini mungkin punya daya ini, kekuatan ininya lah gitu, spiritualnya. Kalau versinya mereka nih luar biasa, Bang, luar biasa. Dan tongkat ini dibuatnya dari pohon gede itu? Dari pohon gede itu dibikinnya. Jadi ini tongkat ini dibikin dengan darah, Bang. Jadi dimandiin dengan darah, dengan ini. Karena mungkin zaman dulu kali kan, versi zaman dulu, jadi pohon ini pun juga dikeramatkan juga di situ kan. Nah, jadi akhirnya diiniin. Nah, kebetulan saya punya saudara juga, paman saya, manajer Anjungan Sumatera Utara. Ya sudah dikasih lah ke paman saya itu. Orang tua saya udah ngomong, jangan dikomersilkan. Ini saya cuma mengenalkan hanya untuk supaya tongkat ini bisa diberikan tempat yang layak. Dan tongkat itu sekarang di Anjungan Sumatera Utara. Nanti kita akan mengunjungi ke sana untuk kita nanti wawancara juga di sana seperti apa ininya, bentuk tongkatnya mungkin yang biar penonton juga mau ini kali ya, Bang ya. Nanti kita akan coba ini lagi di sana bentuk aslinya kayak gimana. Tongkat itu mungkin kalau bisa di search di Google ada, Bang. Dia kalau kita datang nanti, tongkat itu dipakein kaca, dijadiin pajangan di situ. Nah, itu yang merawat, yang beliin lemari kacanya itu bapak dari kepala BP orang migas ini. Gitu. Nah, jadi akhirnya nih kalau bicara ending tadi, dari mulai Pak Iye ini meninggalnya mendadak. Pak Iye yang pertama kali ngasih nih ke orang tua saya meninggalnya mendadak. Sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Pak Her ini meninggal mendadak juga. Pak T ini meninggal mendadak. Sampai orang migas ini meninggalnya mendadak juga. Dan terakhir saudara saya meninggalnya mendadak juga. Astagfirullahaladzim. Dan terakhirnya itu ada saya di situ. Ada saya di situ sebelum dia meninggal. Kita lagi ngobrol begini di depan rumahnya, tiba-tiba ada burung datang masuk ke halaman itu, masuk nabrak ke perut paman saya itu, mati langsung. Dan burung itu langsung kaku. Matanya dia ngeliat ke paman saya, kaku begini, mulutnya langsung kayak monjang keram begitu. Burung apa tuh? Nggak ngerti, Bang. Burungnya itu, saya belum pernah lihat burung itu, yang pasti ya nggak ngerti itu burung apa, nabraknya posisinya ke perut dan mati burung itu. Nah, habis selesai kejadian itu, ini percaya dan nggak percaya ya, Bang ya. Setelah kejadian itu paman saya itu langsung sakit-sakitan, Bang. Dan sakitnya di sini. Pas tabrakan burung itu, dan dia mungkin katanya liver lah, inilah itulah itu. Sampai terakhir saya bantuin dia, saya angkat dari rumah sakit Polri itu, dipindahin ke rumah sakit yang lain, saya bantuin ngangkat. Itu badannya itu kayak besi. Padahal saudara saya kecil, Bang. Paman saya itu nggak gede besar kayak saya gini. Saudara saya biasa aja, badannya kurus ya, dan orangnya pendek lagi. Itu pas saya angkat begini, Bang, itu beratnya ampun-ampunan, Bang, kayak besi, kayak saya ngangkat beton gimana sih, Bang. Dan kakunya itu masih hidup loh. Pas pada saat ngangkat dia di rumah sakit itu, mau mindahin ke rumah sakit lain, kan saya bantuin ngangkat, itu kayak berasa ngangkat beton itu, kok berat banget itu. Aduh, saya langsung, wah ini aneh nih, badannya kok bisa begini, bisa kaku dan berat. Dan semuanya itu wafat, Bang. Aneh meninggalnya semuanya.
gitu. Makanya jadi ini berawal dari sejarah tongkat itu yang memang kita juga harusnya memang, kalau menurut saya Bang ya, apapun pemberiannya itu kalau yang berbau-bau barang-barang yang sudah lama, barang-barang yang kita tahu itu barang-barang antik. Makanya saya sekarang ini agak takut sama barang-barang antik. Kalau kita tidak tahu dan tidak paham, mendingan nggak usah. Karena kita nggak tahu sejarah dari barang itu seperti apa. Itu kalau yang baik buat kita mungkin ya berjalan lancar, tapi kalau yang nggak baik takutnya makan Bang. Jadi tumbal gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya jadi tumbal ke diri kita gitu kan. Nah sampai akhirnya juga dari beberapa orang ini kematiannya itu nggak wajar semua. Nah Pak Y-nya ini sampai akhirnya berujungnya ke anaknya pun juga begitu Bang. Anak pertamanya kawan saya meninggal, anak keduanya meninggal, anak perempuannya juga meninggal, semua akhirnya habis. Kenapa? Saya sangat beruntung karena saya dibilang sama Habib ini, karena saya sudah dibersihkan pada waktu di rumah itu, dan saya tidak pernah, saya dan orang tua saya tidak ada niat untuk mengkomersilkan itu. Orang tua saya dikasih uang ini nggak mau, karena ini kita nggak mau. Karena memang kita tahu bahwa ini sudah dibilangin sama Habib ini jangan mengkomersilkan. Karena nanti efeknya begini Pak. Nah mereka ini karena udah nggak berpikir panjang, masa dari tongkat aja gini, mungkin begitu kali ya. Nah, yang penting ada duit gitu kan. Nah untungnya saya dan bapak saya nggak kayak gitu. Ya itulah cerita dari tongkat itu yang bisa bikin jadi kita punya pelajaran juga. Segala sesuatunya itu harus kita cermatin baik-baik, apalagi kayak barang-barang begitu kita kayak dikasih itu harus tahu dulu ini barang apa dan sejarahnya itu seperti apa. Nah, mungkin ini misteri yang bersejarah, jadi mungkin kalau kita senang dengan barang-barang bersejarah ya kita harus tahu dulu sejarahnya itu dari mana, ini dari mana. Nanti mungkin juga harapan saya ke Abang Bogel mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke pihak-pihak yang kayak model kayak dari Taman Mini, dari pihak pemerintah yang berkompeten tentang masalah benda-benda purbakala gitu-gitu, ikut juga membantu kita juga Bang gitu. Jadi paling tidak kita ini mencintai budaya dan kita juga mau mengeksplor tentang apa aja sih budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Nah kita ini sebagai pelakunya, harapan saya mereka bisa mengakomodir. Jadi akan banyak nanti orang-orang seperti kita yang bisa mengeksplor budaya-budaya dan bisa melestarikan budaya-budaya itu kan. Salah satunya kan, jadi bukan hanya misterinya aja yang saya iniin, tapi lebih ke unsur budayanya Bang. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan itu kan, karena itu budaya kan. Nah mungkin seperti itu harapan dari saya ke Abang dan channelnya ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya tambah besar, tambah bagus lagi, dan mungkin kita akan bekerja sama nih Bang. Ke depannya nanti kita tunggu proyek-proyek selanjutnya, konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan berjalan lancar di 2025. Amin. Mohon doanya untuk teman-teman semua. Amin, amin. Mungkin dari saya Hendriko seperti itu aja. Salam hormat dan salam apa Bang? Wadidaw. Wadidaw. Tuh, salah satu cerita sejarah dari Tanah Batak, yang dimana ada sebuah tongkat yang benar-benar membuat suatu seperti bencana ya, jika mengkomersilkan tongkat tersebut sampai akhirnya nyawa yang jadi taruhannya. Ini cerita kisah nyata dan ini benar-benar ada. Nanti kita kasih tahu tongkatnya seperti apa. Yaudah, gitu aja, Hendrik. Go. Oke Bang. Terima kasih nih. Sama-sama Bang. Udah hadir kembali di Suara Misteri Channel. Yap. Yaudah, panteng itu Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.